Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah ta'ala wa ta'ala min ibadah wa istibadah Berhasa ala ta'asaki bi kitabillahi wa sunnati rasulih Wa du'a al-huda wa dalalata al-khairati wa amrallatihi wa qawlihi wa zawbihi subhanahu wa ta'ala Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak-ibu muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian sirah nabawi, yaitu masih melanjutkan tentang perjalanan hidup biografi dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di antara hal-hal yang banyak menjadi perbincangan terutama di kalangan dua kelompok yang cukup bertentangan, yaitu Ahlus Sunnah dan Syiah. Terdapat beberapa riwayat-riwayat yang seakan-akan menunjukkan bahwasanya terjadi ketidakakurat, ketidaksepemahaman antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Ummu Salamah pergi menuju kediaman Ali dan Fatimah, lalu ia berkata bahwasanya Aisyah telah mencaci makinya. Lalu kemudian dalam riwayat tersebut dikatakan bahwasanya Sayyidina Ali meminta kepada Sayyidah Fatimah untuk menghadap Rasulullah dan menceritakan hal yang buruk yang dilakukan oleh Aisyah di hadapan Rasulullah SAW. Maka di situ dikatakan bahwasanya Rasulullah seakan-akan berat sebelah lebih mendahulukan Sayyidah Aisyah dibandingkan perasaan daripada anaknya Fatimah. Hadis ini kalau kita sekilas melihat diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan tanpa seakan-akan ini adalah bentuk ujian yang diberikan kepada Sayyidah Aisyah yang menunjukkan kedudukan yang luar biasa di sisi Rasulullah SAW. Namun hadis ini dan hadis-hadis yang lain yang serupa dengan hadis tersebut ternyata memiliki permasalahan, di mana salah satu perawi daripada hadis ini adalah Ali bin Zaid At-Taymi yang merupakan seorang penganut Syiah Rafidhi, yang mana para ulama hadis menganggap bahwasanya Ali bin Zaid At-Taymi ini periwayatannya tidak bisa dipercaya. Begitu juga beberapa hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Ali bin Umar bin Ali bin Husain, seakan-akan di situ terjadi keegoisan di mana Sayyidah Fatimah meminta kepada Sayyidina Ali untuk memberikan penerangan pada jalan menuju rumah mereka, di mana rumah mereka ini dekat dengan rumah Sayyidah Aisyah. Hadis ini dikarenakan saat itu Sayyidina Hasan dan Husain dalam kondisi sakit, maka keesokan harinya Sayyidah Aisyah menyatakan ketidaksenangannya dan bertengkar dengan Sayyidah Fatimah. Lagi-lagi hadis ini diriwayatkan oleh dua tokoh Syiah
yaitu Abdul Hamid dan Isa bin Abdullah, yang mana mereka ini dari segi ilmu sanad itu dinyatakan oleh para ulama tidak bisa diterima karena kategori mereka termasuk perawi yang syadz, yang tidak bisa dipercaya. Oleh karena itu banyak sekali periwayatan yang seakan-akan mengadu antara Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Fatimah, yang dibuat seakan-akan dua wanita mulia ini adalah bermusuhan selama hidup mereka. Maka kita katakan di majelis yang mulia ini riwayatnya benar, ada riwayat yang disampaikan, namun dari segi kekuatan, dari segi pengkajian, ternyata riwayat-riwayat tersebut tidak dapat dipegang, tidak dapat dijadikan rujukan dikarenakan lemahnya perawi daripada hadis-hadis tersebut. Dan ini untuk sebagai peringatan bagi kita semua untuk menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita, jangan sampai ucapan kita itu menyakiti sesama manusia, terlebih sesama muslim, apalagi terhadap keluarga Rasulullah SAW. Baik Fatimah maupun Sayyidah Aisyah adalah keluarga Nabi. Tak elok dan tak layak bagi seseorang yang mengaku muslim mencaci maki keduanya. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di antara kejadian yang terjadi di masa Sayyidah Aisyah dan cukup menarik perhatian adalah desas-desus yang membicarakan tentang tuduhan yang ditujukan kepada Sayyidah Aisyah yang terkenal dengan istilah hadithul ifki. Singkatnya, Sayyidah Aisyah dituduh telah melakukan perselingkuhan, di mana saat itu diketahui bahwasanya beliau berjalan dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya dan bukan suaminya. Dan ini tentunya tuduhan seperti ini tidak muncul kecuali dari jiwa-jiwa yang kotor. Orang-orang yang kotor, yang biasa berbicara kotor, maka pikirannya cenderung untuk kotor. Orang yang pikirannya bersih, menjaga hati, menjaga lisan, maka pikirannya akan jauh dari hal-hal yang kotor seperti itu. Dan ini tidak heran, dikarenakan pada saat itu yang berupaya menyebarkan kebohongan-kebohongan dan tuduhan-tuduhan tersebut adalah golongan orang-orang munafik kota Madinah. Dan ini terjadi pada saat Rasulullah SAW memimpin pasukan menuju kabilah Bani Mustalik dalam satu momen peperangan yang disebut dengan Perang Quraisy yang terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah. Pada pertempuran tersebut, dan seperti kebiasaan Rasulullah mengajak salah seorang istri beliau dalam perjalanan, maka pada saat itu terpilihlah Sayyidah Aisyah untuk menemani Rasulullah. Dalam perjalanan pulang pasca peperangan, dan sekedar kita menyipil di dalam pasukan Rasulullah pada perang Bani Mustalik ini, perang Quraisy, terdapat beberapa orang munafik yang ikut dalam peperangan ini. Selama ini mereka tidak pernah ikut, tapi
tumben-tumben mereka saat itu mengajukan diri ikut bersama dengan pasukan Rasulullah. Hal ini ternyata dikarenakan sebelumnya pada tahun ke-5 Hijriah ini diketahui banyak sekali peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu berakhir dengan menyerahnya khusus sebelum terjadi peperangan, sehingga kaum muslimin mendapatkan ghanimah itu tanpa adanya perlawanan, dan siapapun yang ikut dalam peperangan tentu mendapatkan jatah yang besar. Sehingga orang-orang munafik ini ikut karena berharap tidak terjadi peperangan, bertumpah darah, dan berharap mendapatkan jatah ghanimah. Dalam perjalanan pulang, Sayyidah Aisyah ini diangkat dalam sebuah tandu yang mungkin kalau bentuknya mirip dengan tandu yang mengangkat Jenderal Besar Sudirman. Nah, pada saat mereka akan berangkat, Sayyidah Aisyah ini sakit perut, lalu kemudian pergi ke satu tempat untuk menyelesaikan hajat beliau. Sebelum berangkat perang, ketika tahu bahwasanya ia akan menemani Rasulullah, Sayyidah Aisyah ini meminjam kalung manik-manik dari saudarinya Asma binti Abi Bakar. Dipakailah saat itu usia Aisyah sendiri usianya 14 tahun. Dan pada saat beliau menyelesaikan hajat beliau, tanpa disadari kalung tersebut putus dan tinggal di tempat di mana beliau menyelesaikan hajatnya tanpa disadari. Maka kemudian Sayyidah Aisyah berjalan kembali ke tandunya setelah beliau memegang lehernya. Loh, kok nggak ada kalungnya? Dan pada saat itu Sayyidah Aisyah mencoba mengingat-ingat dan ingat, jangan-jangan lokasi dia di tempat dia buang hajat tadi. Maka karena menganggap bahwasanya rombongan ini masih cukup lama istirahat, maka Sayyidah Aisyah kemudian tidak memberitahu yang lain, kembali ke